Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sinta, bisa dipanggil Sinta. Saya dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, BP 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan, mulai dari pengertian perpustakaan, sejarah perpustakaan, dan pengalaman saya di bidang perpustakaan. Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan dari bagian gedung atau bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh para pembaca. Dan selanjutnya, sejarah perpustakaan. Pemerintah Belanda membangun beberapa gedung perpustakaan di daerah-daerah. Banyak buku-buku yang dicetak dan disimpan rapi di perpustakaan, seperti buku-buku budaya dasar, biologi, pendidikan, pertanian, dan bahasa daerah. Namun kebanyakan buku-buku yang ada di zaman penjajahan Belanda berbahasa Belanda dan berbahasa Inggris. Saat Jepang berkuasa, pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan yang berisi larangan penggunaan buku-buku dalam bahasa Belanda dan Inggris. Akibatnya, banyak buku-buku bahasa Belanda yang dibakar dan dihancurkan. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bangsa Indonesia karena semakin banyak buku yang diterbitkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan perpustakaan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Bangsa Indonesia diperkirakan mengenal tulisan dan bacaan sejak abad ke-5 Masehi. Sejarah perpustakaan sebelum Masehi. Di Mesir ditemukan tulisan berupa papirus yang dibuat dari sejenis rumput yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Papirus adalah rumput yang dihaluskan dengan cara ditumbuk lalu dihancurkan, kemudian digunakan untuk menulis dengan menggunakan bahan pahatan dan tinta. Sejarah perpustakaan sesudah Masehi. Penjajahan bangsa Belanda, penjajahan bangsa Romawi juga memiliki peranan dalam proses penyebaran dunia perpustakaan hingga ke pelosok perpustakaan yang didirikan oleh bangsa Romawi, seperti perpustakaan di Timgad, Afrika Utara, yang didirikan karena pengaruh kerajaan Trajan pada tahun 08 sampai 117 Masehi. Selain itu, Romawi sendiri mendirikan perpustakaan besar, yaitu perpustakaan Ulpian dan berupa karya Yunani dan Latin. Perpustakaan Tanah Abe sebagai salah satu perpustakaan klasik di Indonesia yang sudah berdiri sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Sejarah perpustakaan di Indonesia. Sejarah perpustakaan di Indonesia dapat dimulai tahun 400-an, yaitu saat lingga batu dengan tulisan Pallawa ditemukan dari periode Kerajaan Kutai. Di Pulau Jawa, sejarah perpustakaan tersebut dimulai pada masa Kerajaan Mataram. Hal ini karena di kerajaan ini mulai dikenal pujangga keraton yang menulis berbagai karya sastra. Selanjutnya, keuntungan memilih jurusan informasi perpustakaan dan kearsipan yang saya ketahui. Pertama yaitu
Kamu mempunyai peluang kerja yang luas karena hampir seluruh instansi yang membutuhkan tenaga ahli di bidang perpustakaan. Yang kedua, kamu punya peluang yang sangat bagus untuk melanjutkan studi sarjana dengan mencari beasiswa dari perguruan tinggi tersebut. Peluang pekerjaan seorang lulusan informasi perpustakaan dan kearsipan, seperti menjadi pustakawan di universitas, menjadi pustakawan di bidang pemerintahan, menjadi tata usaha, menjadi penulis, menjadi pegawai negeri sipil, dan menjadi arsiparis perpustakaan. Dan alasan saya memilih jurusan informasi perpustakaan dan kearsipan adalah jurusan perpustakaan dan kearsipan karena juga mempelajari tentang teknologi dan kerjanya yang sangat bagus. Dan saya memilih jurusan ini karena saya sangat suka membaca buku-buku dan tertarik pada bidangnya. Dan di sini saya juga ingin bercerita sedikit dari awal kenapa saya bisa masuk di jurusan perpustakaan dan informasi kearsipan. Pada awal kelulusan saya mengikuti UTBK, SBMPTN untuk masuk ke Universitas Negeri Padang. Saya belajar giat dan saya saat mengikuti ujian saya merasakan ketegangan, dan saat pengumuman kelulusan UTBK SBMPTN saya dinyatakan tidak lulus. Awalnya saya sangat sedih, kecewa, dan orang tua saya pun memberikan semangat kepada saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu dengan jalur mandiri atau prestasi, dan saya pun mengikutinya, yaitu dengan jalur mandiri atau sarjana 1, dan saya juga dinyatakan tidak lolos. Dan selanjutnya karena saya berpikir saya tidak lolos, awalnya saya pikir kenapa saya tidak lolos sedangkan orang lain lolos. Terus ujung-ujungnya saya lihat-lihat di internet bahwa UNP juga ada jalur mandiri D3, dan saya menemui jurusan yang saya tertarik, yaitu jurusan informasi perpustakaan dan kearsipan. Saya sangat tertarik di bidangnya dan saya mencoba mendaftar lagi lewat jalur mandiri D3, dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos. Mungkin itu sudah takdir Allah, saya harus menerimanya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.